Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sylvia Rahmita, NIM 2171033, akan membahas materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 11, yaitu dengan materi pembelajaran menggembirakan gerakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baiklah, sebelum itu kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik atau siswa dapat mengetahui konsep dan dalil tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Yang kedua, peserta didik diharapkan mengetahui syarat-syarat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mengetahui betapa pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar ini dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah salah satu ciri yang ada pada kaum muslimin dan muslimat dan tidak ada pada umat lainnya. Nah, dari sini sudah nampak perbedaannya bahwa ciri-ciri ini terdapat pada kaum muslim saja. Selanjutnya, amar ma'ruf. Amar ma'ruf di sini yaitu mengajak manusia melakukan kebaikan kepada Allah atau mentaati perintah Allah. Sedangkan nahi mungkar mencegah manusia dari melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Nah, dari pengertian amar ma'ruf dan nahi mungkar ini sudah dapat perbedaannya bahwa kata kunci yang pertama untuk amar ma'ruf mengajak manusia melakukan kebaikan. Nah, sedangkan nahi mungkar mencegah manusia dari melakukan perbuatan yang dimurkai Allah. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada dalil yang menjelaskan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Dalil yang menjelaskan yaitu terdapat dalam Al-Quran Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Baiklah, kita akan mengetahui kosakata dari ayat Ali Imran ayat 104 ini. Wal takum minkum ummatui, dan hendaklah diantara kamu segolongan umat yang menyeru yad'u ilal khair, kepada kebaikan atau kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, wa ulaika humul muflihun. Baiklah, sekali lagi. Wal takum minkum ummatun yad'un, dan hendaklah diantara kamu segolongan umat menyeru kepada kebajikan, yad'una ilal khair, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kepada yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dari pengertian ayat di atas yaitu, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, sudah dapat dijelaskan bahwa ayat ini sudah jelas bagaimana amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, bagi orang yang mempunyai sifat amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, mereka itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Nah, untuk contoh dari amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, kita memberikan contoh terlebih dahulu kepada amar ma'ruf.
Nah, contoh kecilnya saja, amar ma'ruf di sini yang pertama mengajak orang untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, jika kita mengajak orang untuk sholat berjamaah di masjid, walaupun kita sudah mempunyai niat dalam hati, belum melaksanakannya, itu sudah bernilai pahala di sisi Allah. Apalagi jika kita sudah berhasil melaksanakannya. Nah, yang kedua, mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Nah, mengajar anak-anak membaca Al-Quran, walaupun mengajarkan satu huruf saja kepada anak-anak, dan itu sudah dilipat gandakan oleh Allah pahala kepada kita. Karena Allah juga telah menjelaskan sebaik-baik umat yaitu orang yang memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Dan yang ketiga yaitu berdakwah. Berdakwah di sini yaitu berdakwah di jalan Allah. Tidak hanya berdakwah yang dilakukan oleh ustadz-ustazah saja, tapi berdakwah di sini juga bisa kita lakukan. Contohnya saja, jika kita mempunyai teman yang sudah terjerumus kepada narkoba atau sejenis-jenis lainnya, nah di sini kita juga bisa berperan berdakwah di jalan Allah. Contohnya saja, kita mengajak mereka untuk bertobat dan memohon ampun kepada Allah atas segala perbuatannya. Nah, di sini juga sudah nampak jelas contoh dari berdakwah di jalan Allah. Contoh yang lain, berdakwah di jalan Allah. Contohnya saja kita belajar di sekolah. Kita sudah memiliki niat untuk menuntut ilmu, untuk melakukan kebaikan, itu adalah salah satu berdakwah di jalan Allah. Untuk contoh nahi mungkar, yang pertama, menghindari atau mencegah dari perbuatan tercela. Contohnya saja, mengumpat. Mengumpat di sini yaitu disamakan juga dengan bergunjing atau gibah. Nah, di sini Allah sudah tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat tercela seperti ini. Nah, sebaiknya kita mencegah perbuatan ini. Yang kedua, mencegah pembaziran. Contohnya saja, jika kita makan, meninggalkan sisa-sisa makanan, di sini kita juga sudah dicap sebagai orang yang mubazir karena tidak menghabiskan makanan. Nah, di sini juga contoh dari dampak nahi mungkar. Dan yang ketiga, mencegah dari kezaliman terhadap binatang. Nah, untuk lingkungan kita pun berpengaruh juga. Nah, contohnya binatang. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada binatang. Contohnya jika kita bertemu kucing di jalan atau anjing di jalan, kita memukulnya. Nah, itu salah satu contoh yang tidak baik untuk dilakukan. Makanya nahi mungkar ini mencegah melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Nah, untuk amar ma'ruf selanjutnya yaitu dengan tangan. Nah, kita akan mengetahui bagaimana contohnya, yaitu yang pertama mengambil atau menghancurkan alat yang digunakan untuk berbuat mungkar tersebut. Seperti jika seseorang berniat untuk membunuh lawannya, nah kita di sini bertindak cepat untuk menghindari hal tersebut terjadi. Nah, kita juga bisa mengambil atau menghancurkan barang yang digunakan untuk berbuat mungkar tersebut, sehingga tidak akan terjadi apa yang kita takuti. Yang kedua, mengingatkan dengan memberinya hukuman fisik tanpa harus menimbulkan rasa sakit. Nah, ini adalah salah satu contoh dari perbuatan tangan. Yang pertama yaitu dengan niat, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan tangan. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang syarat-syarat pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, syarat yang pertama yaitu seseorang harus mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, yaitu di bidang Al-Quran dan Sunnah. Nah, betul. Karena seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang berlandasan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka bisa memahami bagaimana keadaan orang yang akan diserunya. Nah, contohnya saja dia akan memahami betapa sulitnya seseorang yang sedang ditimpa musibah seperti kesakitan, seperti kekurangan harta dan benda, dan lain-lain. Nah, yang kedua, ikhlas karena Allah. Nah, ikhlas karena Allah yaitu untuk menegakkan agama Allah. Ya, menegakkan agama Allah bukan semata-mata membela kepentingan kita sendiri, tapi jika seseorang yang benar-benar ikhlas menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini karena Allah, maka ia akan mendapat pertolongan Allah di akhirat nanti. Nah, yang ketiga yaitu kasih sayang kepada yang dinasihati dengan ramah. Contohnya saja, jika
seseorang yang mengajak dengan perbuatan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mereka akan memiliki sifat kasih sayang, contohnya dengan ramah, dan contohnya dengan ramah tamah terhadap orang yang akan dia serukan. Nah, di sini dia contohnya saja, Allah telah berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun supaya berlaku lemah lembut ketika menghadapi Fir'aun. Nah, dari kejadian masa lalu, kisah-kisah Nabi di sini sudah dijelaskan, karena seseorang yang ingin melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar harus memiliki sifat kasih sayang kepada orang kepada orang yang diserunya. Nah, yang keempat, sabar dan tenang dalam menghadapi orang tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan mencoba mengulas kembali bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar ini sangat penting kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan kita sendiri. Nah, kita akan coba ambil kesimpulan. Amar ma'ruf dan nahi mungkar yaitu, yang pertama, amar ma'ruf. Amar ma'ruf mengajak manusia melakukan kebaikan kepada Allah dan mentaati perintah Allah. Contohnya saja kita di sini mengajak orang untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, mengajarkan anak-anak baca Al-Quran, dan berdakwah di jalan Allah. Sedangkan nahi mungkar itu mencegah manusia dari melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Contohnya saja, bagaimana kita mencegah untuk melakukan perbuatan tercela seperti mengumpat, mencegah melakukan pemubaziran dalam melakukan sesuatu, dan yang terakhir mencegah kezaliman terhadap binatang. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bagaimana amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah dan kejanggalan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.